Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa di dalam berdoa, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita katakan ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya berdoa, kita juga sudah diajar Tuhan di dalam doa Bapa kami, kalau kamu berdoa demikian. Tetapi ada hal-hal yang banyak hal sebenarnya yang kita rindukan ya Bapak Ibu. Terus bagaimana mengutarakannya, bagaimana menyampaikannya, atau bagaimana mengucapkannya. Nah Bapak Ibu, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa kepada Yosua Tuhan berfirman, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Haleluya. Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan adalah bagian kehidupan orang percaya. Karena itu di dalam doa pun pada waktu kita tidak tahu apa kata kalimat yang sesuai untuk diucapkan, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa apabila kamu berdoa adalah Tuhan rindu kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya tentu Bapak Ibu. Sebagai contoh, nah barusan misalnya saya mendoakan untuk anak saya perempuan dan menantu perempuan saya Bapak Ibu. Saya ambil dari Amsal 31 Bapak Ibu. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31 itu berbicara tentang istri yang cakap. Haleluya. Jadi Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31 adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Jadi saya berdoa, saya mendeklar, karena dikatakan juga bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Nah, biasanya saya doa dan sambil pujian itu sebagai berikut Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita imani bersama Bapak Ibu bahwa seluruh janji-janji Tuhan adalah warisan kerajaannya bagi kita di muka bumi ini. Jadi memang kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak hidup dari sistem dunia, sekalipun kita ada di dalam dunia dan menghormati segala ketentuan yang ada di dalam dunia. Tetapi kita hidup dalam sistem kerajaan Bapa yang tidak tergoncangkan, yang tidak berubah. Sistem kerajaannya dipimpin dengan tongkat kebenaran dan keadilan oleh Bapa yang Maha Kasih itu. Haleluya. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu bersama-sama buka di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu didahului oleh istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah biasanya saya akan rubah begini Bapak Ibu, dengan isi yang sama, dengan maksud yang sama. Bapak, aku bersyukur untuk istri yang cakap, yaitu Jege bagi kita dan Esa bagi Dede. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Gita dan Dede mendapatkan istri yang lebih berharga daripada permata. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur bahwa hati Gita dan Dede percaya kepada istrinya. Gita dan Dede tidak akan kekurangan keuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jege dan Esa berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jege dan Esa mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Jege dan Esa serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh mereka mendatangkan makanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jege dan Esa bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas
kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jege dan Esa membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jege ini putri saya, Bapak Ibu, dan Esa ini menantu perempuan saya. Haleluya. Jege dan Esa mengikat pinggangnya dengan kekuatan, mereka menguatkan lengannya. Jege dan Esa tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan Jege dan Esa ditaruhnya pada jentera, jari-jari mereka memegang pemintal. Jege dan Esa memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Mereka tidak takut, Jege dan Esa tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jege dan Esa membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suami mereka, yaitu Gita dan Dede, dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, haleluya. Gita itu menantu laki-laki saya, dan Dede putra laki-laki saya, Bapak Ibu. Haleluya. Jege dan Esa membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang, mereka menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaian Jege dan Esa adalah kekuatan dan kemuliaan. Mereka tertawa tentang hari depan. Jege dan Esa membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidah mereka. Jege dan Esa mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak mereka makan. Anak-anaknya bangun, yaitu Biakta, Arka, dan Kasih bangun dan menyebut mamanya berbahagia. Pula suaminya memuji mereka. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi Jege dan Esa melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan akan Tuhan, yaitu Jege dan Esa, dipuji-puji. Berilah kepadanya ya Tuhan, Jege dan Esa, bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Haleluya. Bapak Ibu, apa yang saya ucapkan tadi itu terambil dari firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Pertanyaannya kemudian adalah, Bu, Pak, anak perempuan saya atau menantu saya belum demikian. Haleluya, jangan salah Bapak Ibu, setiap kata kalimat perkataan Bapak Ibu yang keluar dari iman, dari percaya, dan terus diucapkan, itu seperti benih yang ditabur. Dan kita berdoa bahwa itu ditabur di tanah yang baik, yaitu di hati anak-anak kita perempuan, cucu perempuan, mantu perempuan, bahkan kita sendiri sebagai istri Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak. Kasih setiamu, pengorbananmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya Bapak, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh bersyukur Bapak Ibu. Dulu saya bersyukur karena saya masih bekerja, ada pekerjaan. Sekarang bersyukur lebih lagi karena saya memiliki waktu-waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Masa-masa persiapan pensiun atau pensiun ini sungguh menjadi berkat tersendiri dalam hidup saya. Sungguh menjadi mujizat dalam hidup saya. Biarlah mujizat demi mujizat Bapak Ibu alami dan terima setiap hari sepanjang tahun 2024. Karena bersama Yesus Tuhan, pembuat mujizat, miracle workers, Bapak Ibu penuh dengan mujizat. Mujizat kesehatan, mujizat keuangan perekonomian, mujizat karier, pekerjaan dan pendidikan, mujizat masa depan, mujizat hubungan, kerukunan, keintiman, keindahan, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.